jelaskan, untuk ganggang pintu ini adalah sebagai penjaga dacin, dan untuk hanger ini adalah sebagai dacinnya. Lalu untuk japitan ini sebagai bandulan dacin. Untuk bandul sendiri ada kanan dan juga kiri. Lalu handuk ini adalah sebagai alas untuk menimbang bayi atau subjek nantinya. Apabila penyangga sudah kuat dan dacin bisa digunakan, bandul kita nolkan terlebih dahulu. Sebelum dacin diberikan kantong untuk penimbangan ini, sebenarnya dacin belum bisa mencapai titik seimbang. Maka di sisi kanan ini bisa kita berikan plastik yang berisi pasir ataupun kerikil agar nantinya penimbangan bisa memiliki nilai yang akurat. Setelah dacin dianggap sudah aman dan bisa dipakai, bisa kita lakukan penimbangan. Sebelum dilakukan penimbangan, diusahakan untuk subjek tidak mengenakan pakaian yang bisa menambah berat dari dacin seperti popok, topi, ataupun jaket. Maka hal-hal tersebut harus kita lepas terlebih dahulu. Setelah bayi menggunakan pakaian yang tipis, lalu kita bisa melakukan penimbangan terhadap bayi, dan penimbangan harus kita lakukan secara perlahan supaya bayi merasa nyaman. Nah, setelah bayi masuk terhadap kantong dacin seperti ini, dan apabila bayi tidak bisa diam atau rewel, kita bisa memanggil ibunya untuk bisa mendiamkannya. Dan perlu diingat, untuk memasukkan bayi harus secara perlahan agar bayi terasa nyaman. Lalu kita bisa menimbang dengan menggeserkan bandul dacin ke arah kanan biar timbangan tersebut mencapai titik yang seimbang. Apabila kita sudah mendapatkan angka, tak lupa kita harus mencatatnya di secari kertas. Lalu apabila kita ingin mengambil bayi, kita harus mengenolkan bandul timbangannya. Lalu kita bisa mengambil bayi. Setelah itu kita bisa mengembalikan bayi kepada orang tuanya. Lakukan percobaan ini secara 2 kali untuk mendapatkan hasil yang akurat dengan cara yang sama. Di sini saya akan mempraktikkan cara kerja pengukuran berat badan dengan baby scale. Baby scale ini memiliki kapasitas maksimal 20 kg dengan ketelitian 0,1 kg. Dikarenakan saya tidak memiliki baby scale, maka saya menggunakan alat lain yang menyerupai, seperti timbangan makanan, dan bayi atau manekin yang digunakan diganti dengan boneka. Pengukuran berat badan dengan baby scale, yang pertama meletakkan alat pada permukaan yang rata atau bidang datar. Kemudian dapat diberi sarung atau alas supaya bayi lebih nyaman. Lalu memastikan jarum penunjuk pada timbangan menunjuk pada angka 0. Jika belum menunjukkan angka 0, dapat memutar pada pengaturan sampai angka 0. Jarum berwarna merah untuk berat 0 sampai 10 kg dan jarum berwarna biru untuk berat 10 sampai 20 kg. Lalu mengusahakan bayi menggunakan pakaian seminimal mungkin dan meletakkan bayi dengan hati-hati di bagian tengah timbangan. Tunggu sampai bayi tenang dan jarum timbangan konstan menunjukkan angka tertentu. Lalu catat hasil penimbangan dengan ketelitian sampai 1 angka desimal. Dan yang terakhir, mengangkat bayi dari timbangan dengan hati-hati. Lalu mengusahakan bayi menggunakan pakaian seminimal mungkin dan meletakkan bayi dengan hati-hati di bagian tengah timbangan. Tunggu sampai bayi tenang dan jarum timbangan konstan menunjukkan angka tertentu. Lalu catat hasil penimbangan dengan ketelitian sampai 1 angka desimal. Pada video praktikum di Open Learning, skala menunjukkan 2,7 kg. Di sini saya akan melakukan pengukuran bayi menggunakan baby board. Alat yang digunakan adalah baby board dan manekin bayi. Pertama-tama,
kita buka panel yang tidak bisa digerakkan pada baby board seperti ini. Kedua, panel yang bisa digerakkan kita buka seperti ini. Posisikan bayi pada tengah-tengah baby board seperti ini. Usahakan kepala bayi sejajar dengan garis siku-siku pada baby board yang tidak bisa digerakkan. Posisikan kaki bayi agar lurus, pada bagian lutut lurus sejajar, dan pada bagian telapak kaki menghadap telapak kakinya berdiri. Gerakan panel yang bisa digerakkan menuju ke arah bayi seperti ini untuk menghitung skala pada bagian atas baby board. Skala pada atas baby board menggunakan satuan cm. Setelah dirasa bayi telah pas, kemudian lihat pada bagian skala. Ternyata bayi ini memiliki panjang badan 53 cm. Sekian pengukuran panjang bayi. Pertama-tama, saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala ini menggunakan tali ukur. Ketika sudah mendapatkan hasil, kita mencatat hasilnya dan pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali agar hasil lebih akurat. Pengukuran yang kedua yaitu pengukuran lingkar dada. Pengukuran lingkar dada ini menggunakan tali ukur atau pita ukur. Hasil dicatat terlebih dahulu agar tidak lupa. Selanjutnya pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali. Dilakukan pengukuran 2 kali agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan maksimal.